Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Yesus mual ningoluku si pangolu tondiki ai dibunuh ho musuhku ima mateani ho manauni hamagoan patu pahon hangoluan alani puji ho tumaribu halido. Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus, mengingat kematian yang tidak menguasai kita lagi. Melalui Yesus Kristus, kita dibebaskan dari kubur dan sekarang berada dalam terang Kristus. Kita menyalakan lilin pada minggu kelima masa Prapaskah, mengingat anugerah Allah yang membebaskan dan hidup baru yang datang dari kematian. Kita mengingat perjanjian yang lama dituliskan di atas batu dan perjanjian yang baru dituliskan dalam hati kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah berjanji akan hidup kekal. Kita menyalakan lilin Prapaskah kelima mengingat janjinya. Kita berdoa. Dalam hari-hari kami yang panjang, ya Allah, biarlah kami mengingat bahwa hidup baru dan hidup kekal datang setelah melewati kematian. Di dalam nama Yesus Kristus, yang dengannya kami berjalan menuju salib, kami berdoa. Amin. Tema renungan pada minggu kelima masa Prapaskah tanggal 3 April 2022 adalah membasuh murid yang kotor. Natsnya diambil dari Yohanes 13 ayat 10 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus menyampaikan pengajarannya untuk terakhir kalinya kepada orang banyak. Sekarang dia menghabiskan malam terakhirnya bersama dengan murid-muridnya di ruang atas sebelum menderita dan mati, serta untuk mempersiapkan mereka terhadap apa yang akan terjadi. Di pertengahan perjamuan malam, Yesus melakukan sesuatu yang sama sekali tidak disangka. Bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia membasuh kaki setiap muridnya, pekerjaan yang seharusnya dilakukan seorang hamba. Ini merupakan demonstrasi kerendahan hati, kasih dan perhatiannya yang diulanginya bagi dunia keesokan harinya di kayu salib. Petrus tidak dapat menerimanya, tetapi Yesus menolak dan mengkoreksinya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kemudian Petrus memohon agar seluruh tubuhnya juga dibasuh Yesus. Yesus menjawab permohonan Petrus dengan berkata, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Hanya membasuh bagian yang kotor. Yesus menunjuk pada Yudas, orang yang telah meninggalkan Tuhan dan menjadi najis, dan bahkan sekarang menunggu kesempatan untuk mengkhianatinya. Ke-11 murid lainnya diampuni, dibersihkan dari dosa-dosa mereka, karena mereka masih berjalan di dalam terang dengan iman. Yudas menolak terang itu dan berjalan dalam kegelapan. Dengan lembut Yesus menyentuh muridnya yang hilang dengan mendemonstrasikan kasih, pengampunan, dan penerimaannya. Yesus ingin Yudas mengingatnya ketika dia dicengkram oleh rasa bersalah dan penyesalan atas apa yang dia lakukan.
Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah hati kami yang mengembara. Tolonglah kami melihat kasih-Mu yang besar dan mengingat apa yang telah Kau lakukan untuk menyelamatkan kami. Amin. Haleaon Isak Isak reheti jurbe talidohot pasta tumbi taon hosude paluahon auna pogos siang tangan nisi bolis alani hubujiho tumaribu halido. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajari kami untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu pada hari ini, terutama pada masa Prapaskah di minggu kelima ini, agar kami bisa semakin dekat dengan kasih-Mu. Amin. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani debata, dohot parsaurani ton di mamandongani hita sasudena. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.